Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perdana statistika. Di pertemuan kali ini saya akan mengenalkan apa itu statistika dan bagaimana aplikasinya dalam psikologi. Jadi secara umum statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Jadi tidak hanya analisis saja, tapi mulai dari merencanakan sampai mempresentasikan data. Nah, statistika dan statistik itu adalah dua istilah yang berbeda. Statistika itu ilmunya, sedangkan statistik itu adalah datanya. Jadi kalau statistika itu gampangannya ilmu yang mempelajari data. Nah, faktanya di psikologi statistika ini belum menjadi favorit mahasiswa. Masih langka mahasiswa psikologi yang menjadikan statistik ini mata kuliah favoritnya. Padahal mereka itu menyadari bahwa statistika itu penting, karena dari awal sampai akhir kuliah itu akan selalu kepake. Makanya mahasiswa yang jago statistik itu biasanya mahasiswa dewa, dibutuhkan banyak orang, mulai dari teman-temannya sampai dosen. Dan pada saat skripsi mereka akan dicari-cari, karena memang makhluk langka ini sangat dibutuhkan. Nah, ciri-ciri pokok statistik itu bekerja dengan angka. Statistik itu pasti bekerja dengan angka. Kedua, bersifat objektif, tidak subjektif, karena kita mendasarkannya pada angka, pada data. Dan ketiga, bersifat universal. Jadi di mana-mana itu sama, di Indonesia, di Amerika, di Arab itu sama. Nah, dalam penelitian sendiri, statistik itu berperan hampir 50% dari seluruh proses penelitian. Jadi penelitian itu kan mulai dari menentukan masalahnya, kemudian berteori, menggunakan teori untuk menjawab masalah itu, menentukan sampel, mengambil data, menyajikan data, menganalisis data, melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan. 4 langkah ini membutuhkan statistik. Menentukan sampel, berapa jumlah sampel yang tepat untuk penelitian saya, bagaimana mengambil sampel supaya representatif, itu butuh statistik. Mengumpulkan data, di psikologi kita mengumpulkan data biasa menggunakan skala atau tes. Tes dan skala perlu divalidasi, diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan statistik. Menyajikan data, kita perlu menyajikan data baik menggunakan tabel, diagram atau lain sebagainya menggunakan statistik. Menganalisis data, kalau tadi misalkan pertanyaan penelitiannya apakah ada hubungan antara IQ dengan prestasi, analisis data dengan statistik, dengan korelasi Pearson. Nah, jadi 50% dari proses penelitian itu perlu ilmu statistik gitu. Jadi penting banget kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif, nanti kalau skripsinya kuantitatif nggak bisa dihindari, statistik harus paham. Nah, ini dasar-dasar statistik. Kita akan berhubungan dengan angka. Nah, ini ada beberapa jenis angka atau level pengukuran. Yang paling rendah itu adalah nominal. Angka nominal itu bukan angka sebagai skor, itu hanya angka sebagai identitas saja. Jadi tidak memiliki makna kuantitatif sama sekali. Contohnya nomor punggung pemain sepak bola, apalagi nomor KTP, nomor absen, nomor telepon gitu ya. Karena dia bukan angka yang sesungguhnya, jadi tidak bisa dikenakan operasi hitung apapun, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, nggak bisa dikali. Yang kedua, angka ordinal, angka yang menunjukkan peringkat. Jadi kita hanya tahu urutannya saja, misalkan ranking di kelas. Nah, karena kita hanya tahu urutannya saja, kita tidak tahu jarak di dalamnya itu berapa. Nah, kalau kita tahu jaraknya, itu adalah angka interval yang ketiga. Nah, angka interval itu adalah angka ordinal yang jaraknya sudah diketahui. Misalkan tadi peringkat 1 skornya 90, peringkat 2 skornya 89, peringkat 3 skornya 50. Kalau kita hanya melihat peringkatnya, mereka hanya selisih 1-1. Tapi kalau kita tahu angka interval, kita tahu bahwa peringkat 1 dan peringkat 2 itu selisihnya sedikit, sementara peringkat 2 dan peringkat 3 selisihnya banyak. Contohnya adalah IQ kalau di psikologi. Nah, angka interval ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya, kalau kita dapat nilai 0 dalam pengukurannya, itu bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan di situ atau tidak ada variabelnya itu. Jadi kalau kita ngetes IQ dapat skor 0, bukan berarti tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Gitu.
Atau contoh di variabel fisiknya itu adalah suhu. Kalau kita mengukur suhu dapat 0 derajat Celcius, itu bukan berarti tidak ada suhu ya. Ada suhu tapi ya memang segitu levelnya gitu. Nah, yang keempat yang paling akurat ini biasanya pada variabel fisik itu adalah angka rasio. Angka rasio itu adalah angka interval yang memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya tinggi badan, berat badan, kemudian jarak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya menyentuhkan telapak kanan dan telapak kiri saya, kemudian saya ukur jaraknya, saya dapat hasilnya 0 cm. Artinya apa? Tidak ada jarak. Nah, secara umum bahasan di statistika itu nanti ada dua ini, deskriptif dan inferensial. Deskriptif sendiri nanti kita akan membahas distribusi frekuensi, tendensi sentral, variabilitas. Sedangkan di inferensial kita akan membahas parametrik dan non-parametrik. Bedanya apa deskriptif dan inferensial? Deskriptif itu hanya membicarakan satu variabel, dijelaskan secara mendalam. Inferensial membahas lebih dari satu variabel, atau kita mengambil kesimpulan antar variabel. Nah, nanti ada parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik tentu didasarkan atas asumsi-asumsi atau parameter-parameter tertentu. Sementara non-parametrik tidak ada itu. Jadi parametrik biasanya lebih akurat dan lebih generalisasinya lebih tinggi. Nah, itu saja perkenalan kita. Nanti kita akan bahas secara mendalam di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.